Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji total hanyalah milik Allah yang alhamdulillah bisa mempertemukan kita kembali hari ini. Ya kita nggak apa-apa jumlah nggak apa-apa ya. Yang penting insya Allah niat kita di sini dari rumah menuju kampus itu dari Allah langsung. Dan malaikat pasti mencatat amal kebaikan kita hari ini. Kemarin saya tanya temanya apa, dan saya sampai sekarang belum bisa menjawab ya karena belum terpikir apa-apa. Dan ya udah kalau kita bilang temanya apa, insya Allah tema hari ini saya ambil saja judulnya bagaimana kiat-kiat meraih kebahagiaan hidup. Karena hidup itu harus bahagia, jangan terluka. Pertanyaan mendasar kepada kita sebagai umat manusia, pertanyaan mendasar adalah sebenarnya untuk apa kita diciptakan? Kita ini diciptakan untuk apa? Itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah diciptakan untuk mengumpulkan harta? Ya. Mengumpulkan harta terus-menerus, kemudian kaya raya. Apakah tujuan kita diciptakan untuk mempunyai pangkat kedudukan tinggi dan sebagainya? Pertanyaan ini silakan kawan-kawan resapi di hati dan jawab sendiri. Untuk apa kita diciptakan? Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk menghamba kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Karena biar bagaimanapun sebenarnya kebahagiaan hakiki di dunia ini adalah saat kita taat kepada Allah. Untuk kebahagiaan hakiki, soalnya bahagia itu tak mesti digambarkan dengan kata-kata. Bahagia sekali kalau taat. Saya hemat masuk masalah pasti bahagia kalau kita taat. Jangan taat ya, mendengar azan saja kita pasti bahagia. Memang analoginya salah ya, analogi itu salah analoginya. Andai saja kita diundang presiden, saudara Irja diundang presiden nanti pagi pukul 8, mungkin saya berbunga-bunga, bahagia sekali. Sebelum jam 8 saya sudah memakai pakaian yang mewah, pakai wangi-wangian, rapi, rambut sisir rapi. Jam 6 sudah siap menunggu presiden, karena bahagia sekali kan. Panggilan azan itu bukan Pak Presiden yang manggil, tapi bosnya presiden. Ya. Kita mendengar azan itu luar biasa bahagia. Kalau kita taat kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati langsung indah. Gimana gak rindu? Yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang melindungi kita Allah juga, yang mengampuni kita. Nah, gak rindu kan? Jadi salah besar kalau kita menunggu perintah atau mendapat panggilan dari manusia, kita bahagia luar biasa. Ketika panggilan azan kita masih ke dunia, itu yang salah.
hayya 'alal falah, falah, raihlah kemenangan, raihlah sukses dunia akhirat. Bahagia banget sukses dunia akhirat. Itulah kebahagiaan taat kepada Allah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Bahkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati akan menjadi tenteram, tenang, indah. Ya. Orang yang ahli zikir pasti hatinya bersih. Hati yang bersih, pikirannya akan mudah menerima berbagai macam ilmu. Hati yang bersih, tubuhnya akan terhindar dari berbagai macam harta yang haram. Tolaknya harta haram. Hati yang bersih, pasti lisannya akan terhindar dari perkataan yang tiada guna. Jadi kalau kita punya hati yang bersih, ahli zikir, segelisah apapun hidup akan selalu bahagia. Sesempit apapun hidup pasti tenteram. Ya, ada kasih duit tetap bahagia. Meskipun banyak mencaci, menghina, memaki, tetap bahagia. Kalau ahli zikir itu karena hatinya bersih. Dihina orang, dia balas memuji. Dijahatin orang, itu dengan perbuatan baik. Hatinya bersih. Kalau kita taat kepada Allah, ahli zikir, ya, maka hati kita akan bersih. Itulah kebahagiaan itu. Kembali pada pertanyaan dasar, tujuan diciptakan adalah untuk menghamba kepada Allah. Saya taksir umur kawan-kawan sekarang itu usianya berapa tahun? 20 tahun ya? Benar 20? Kalau saya 26 sekarang ya, saya 26. Umur kawan-kawan 20 tahun. Sekarang kita 26 tahun. Kita ambil saja rekor orang tertua atau manusia tertua di tahun 2005. Ada rekor ya. Manusia tertua itu bernama Habib Nian. Umurnya 138 tahun. Tertua. Kalau kita bandingkan umur dunia dengan umur akhirat. Kalau kita ambil perbandingan, satu hari dunia setara dengan 50.000 tahun akhirat. Kita perbandingan ya. Satu hari dunia setara dengan 50.000 tahun akhirat. Artinya 1 jam dunia setara dengan 2.000 tahun di akhirat. 1 jam 60 menit kan? 1 jam 60 menit. 60 menit setara dengan 2.000 tahun akhirat. 6 menit setara dengan 200 tahun akhirat. Artinya Habib Nian, manusia tertua di dunia, 138 tahun setara hanya 6 atau 5 menit akhirat. Perbandingannya di dunia itu buat apa? Untuk harta. Mungkin kita ingin apa-apa, untuk jabatan ingin apa-apa. Bayangkan perbandingannya 6 menit dunia setara dengan 200 tahun akhirat. Kita baca Quran 5 menit, nonton TV berjam-jam. Memainan seharian, ke pengajian 10 menit. Terbalik kan? Untuk Allah sedikit, untuk dunia kita banyak. Bagusnya kita rubah ini ya. Kita rubah akhirat yang memiliki dulu baru dunia. Rumus yang nomor 1 bagaimana kita bahagia adalah taat kepada Allah. Nomor 2 rumusnya kita senantiasa menjaga diri kita dari harta yang haram. Menjaga diri kita dari harta yang haram.
istilah kerennya sekarang penyakit kronis yang menggerogoti negara kita, yaitu korupsi. Korupsi secara sederhana adalah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri pribadi. Secara sederhana, saya ulang, korupsi secara sederhana menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Secara kasarnya, korupsi itu adalah maling. Secara kasar. Kalau perlu L-nya 2, maling. Kalau perlu. Ini adalah penyakit kronis ya, yang menggerogoti negara kita. Saking hebatnya penyakit ini, ada perintah langsung dari pusat bahwa setiap perguruan tinggi wajib punya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Terempat ya, baru saja kita gunakan. Dulunya namanya patologi administrasi negara, sekarang berubah menjadi pendidikan anti korupsi. Insya Allah kawan-kawan bertemu dengan kuliah itu ya. Yang sudah mungkin yang pelajari saja. Memang kita kalau berbicara korupsi itu seperti menaruh cermin depan wajah sendiri. Kita bisa mengatakan Anda jangan korupsi, katakan tidak pada korupsi. Tapi kalau kita balik ke itu selanjutnya kita mampu nggak kita? Mampu nggak kita? Memang korupsi ini luar biasa. Mungkin kita bisa mengatakan ternyata orang-orang yang koruptor itu enak hidupnya. Rumahnya gede, ya. Rumahnya besar. Saking besarnya rumah, barangkali dari pintu gerbang menuju rumah naik ojek. Saking besarnya. Enak jadi koruptor dari kita. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, motornya banyak, fasilitasnya banyak, istrinya banyak ya, mungkin enak jadi koruptor katanya. Hukum gak mempan, gak kebal. Kalau dihukum bisa disuap, penjara disuap dengan fasilitas yang mewah seperti hotel berbintang. Itulah persepsi kita. Rezeki yang haram masuk dalam tubuhnya itu azab ya. Kalau rezeki haram masuk dalam tubuh luar biasa berarti. Di Al-Baqarah ada ayat khusus yang langsung mengikat kepada orang-orang seperti itu, seperti koruptor, perampok, pencuri dan sebagainya. Masaluhum pemasalil ladina tauhadana roh. Perumpamaan mereka seperti orang yang memantik api. Ini perumpamaan para koruptor, pencuri, perampok seperti orang yang memantik api. Bahasa kita pancis. Pancis kalau dipantik berhasil keluar api. Kita pantik pancis keluar api berhasil pasti. Itulah analogi. Dengan duit korupsi berhasil punya rumah mewah. Dengan korupsi berhasil punya mobil banyak. Dengan korupsi berhasil punya motor banyak, istri banyak. Berhasil. Kemudian ada ayat selanjutnya. Falamma ada adma Allah. Kemudian api itu, cahaya itu dipadamkan oleh Allah, ditiup oleh Allah. Pancis, kita pantik keluar api, tiup, gelap. Pantik lagi, pancis, tiup lagi, gelap lagi. Artinya apa? Dengan duit korupsi punya rumah mewah, tapi disita KPK. Dengan duit korupsi berhasil punya mobil yang banyak, tapi diuber media massa. Nama baiknya hancur, keluarganya tak harmonis, penyakitan,
itu baru ada di dunia, belum ada akhirat. Makanya kita kalau berbicara korupsi itu seperti menaruh cermin di depan wajah kita. Bagaimana kita bisa mengatakan orang lain yang korupsi, tapi kita bagaimana? Contoh ini apa namanya? Spidol itu milik siapa? Milik kampus, dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Kalau spidol ini saya bawa pulang ke rumah, saya gunakan untuk diri saya sendiri pakai, artinya saya sudah sekecil itu pun harus kita perhatikan. Rp1 pun harus kita perhatikan, hati-hati. Pulpen, mencoba pulpen, kawan berikan. Air minum, punya siapa ya? Punya kampus digunakan untuk minum pengajar, artinya halal buat saya, maaf. Halal. Jadi kita harus berhati-hati begini ya, sekecil itu pun. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang koruptor itu tidak sayang dengan keluarganya, tidak sayang. Mengapa nggak sayang? Karena mereka meracuni keluarganya dengan rezeki yang haram. Suaminya dimakan rezeki haram, anaknya dimakan rezeki haram, istrinya dimakan, istrinya dimakan rezeki haram. Artinya nggak sayang. Kawan-kawan sebagai calon suami belum nikah atau calon istri, nanti kalau suami kan ini kan cari nafkah, carilah nafkah yang dari yang halal, jangan sampai kita meracuni keluarga kita. Itu korupsi. Kalau kita berbicara keteladanan, Khalifah Umar ini pernah bekerja untuk rakyatnya, bekerja masalah administrasi pelaporan, dan beliau memakai lampu minyak pakai untuk menerangi pekerjaan beliau untuk rakyat. Kemudian anak beliau bertamu, anak kehilangan rumah. Ujar Khalifah Umar, bertamu ini urusan rakyat kah? Urusan pribadi kan? Ujar anak beliau urusan pribadi. Ya udah, si anak masuk rumah, lampu minyak dimatikan, ditiup, gelap. Kaget anaknya, kaget. Oi abah, kenapa lampu ini dimatikan? Kemudian Khalifah Umar bertanya, kamu kesini urusan pribadi, lampu butuh minyaknya beli pakai duitnya duit rakyat. Kamu kesini urusan pribadi, bukan urusan rakyat. Artinya nggak perlu pakai minyak ini. Sekecil itu diperhatikan. Kita belajar kan, Rp1 pun kita perhatikan. Itu untuk kampus, untuk belajar mengajar kan, jangan sampai untuk pribadi. Pulpen, ampun kawan berikan. Banyak minum halal. Apalagi kita sedang masa-masa pemilu ya. Oke lah, kita menganut demokrasi. Demokratos artinya apa? Demokratos dan Latinnya artinya kedaulatan rakyat. Oke, kedaulatan rakyat. Secara sederhana, dari rakyat oleh rakyat untuk dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau untuk rakyat pasti, untuk rakyat pasti. Yang ini pertanyaan dari dan oleh, ini yang perlu kita kunci. Untuk rakyat pasti, dari dan oleh itu yang perlu kita kunci.
Mengapa kita membutuhkan wakil rakyat? Kenapa ya? Nah, kita butuh wakil rakyat. Kenapa? Karena Indonesia ini, negara kita mempunyai jutaan penduduk. Jutaan penduduk lebih. Kalau ada pembahasan peraturan perundang-undangan, ada pertemuan, seluruh rakyat Indonesia bertemu di dalam satu gedung. Seluruh jutaan rakyat Indonesia bertemu dalam satu gedung. Kita bahas peraturan. Insya Allah gedungnya akan meledak karena kebanyakan. Makanya kita membutuhkan wakil rakyat. Dan satu orang wakil rakyat, satu orang anggota DPR atau DPRD setara dengan 300.000 sampai 500.000 orang lain. Satu orang. Si A ini anggota DPRD dari partai ini, artinya si A ini mewakili 300.000 sampai 500.000 orang lain. Makanya mereka berat, luar biasa berat. Mengapa ada yang korupsi? Saya bisa mengatakan kalau orang koruptor itu bukan orang yang bodoh, mereka orang yang pintar, cerdas. Orang-orang koruptor orang pintar, profesor, doktor, insinyur, magister, S3, S2, S1, S1, S2, S3, orang-orang pintar. Tapi kenapa masih korupsi? Cerdas otaknya, akhlaknya kurang baik. Cerdas tapi akhlaknya yang kurang baik. Makanya kalau kita cari pemimpin, cari wakil rakyat, pasti saya dua saja. Yang pertama dia cerdas, yang kedua dia berakhlak. Masih ingat analoginya seperti sebuah dompet? Ingat dompet? Anggap saja dompet ini, dompet saya ya, dompet lama. Dompet ini anggap saja jatuh di pasar dompet. Kemudian kita menemukan dompet, kita ambil dompet, kita buka dompet, menghitung berapa jumlah duit di dompet itu adalah kecerdasan. Tetapi mengembalikan dompet ini kepada pemiliknya itu adalah akhlak. Kalau nyawa wakil atau pemimpin cerdas saja, pintar saja, tidak berakhlak, maka dompetnya akan masuk kantong pribadi. Kalau ada penyelewengan, ya, tugas sebagai masyarakat berilah masukan yang baik, ya. Berilah teguran yang santun. Jangan sampai kita menegur dengan cara paparkan, demo besar-besaran, itu tidak santun. Malah menambah masalah yang baru. Maaf, imam saja, sholat berjamaah, imam saja kalau salah ada caranya dan syukur kan? Subhanallah, salah imam kan? Gak mungkin imam salah, oh imam salah, woi, gak mungkin seperti itu. Ada teguran dan caranya ada. Begitu dengan cara kita menegur atau memberi masukan kepada pejabat kita dengan cara yang santun. Karena pemimpin itu jangan kita caci, jangan kita hina, jangan kita paki. Pemimpin kita harus kita doakan. Kasihan mereka, kasihani pemimpin kita. Kenapa? Karena pemimpin kita di akhirat nanti akan mempertanggungjawabkan sekian juta yang kelaparan, yang miskin bertanggung jawab nanti sekian juta. Kasihan mereka, jangan dihina, doakan mereka, kita bantu mereka. Pemimpin, ya. Kenapa masih korupsi? Kenapa masih ini ya, tidak bisa menahan syahwat? Artinya dia masih belum bisa memimpin diri sendiri. Orang bijak mengatakan kita tidak akan bisa memimpin diri sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain.
ada teori pemimpin. Pemimpin itu adalah sama dengan orang yang berkuasa, atau pemimpin itu adalah sama dengan orang yang mempengaruhi orang lain, atau pemimpin itu adalah sama dengan orang yang mempunyai wewenang. Banyak teorinya. Arti pemimpin teorinya banyak. Banyak ahli-ahli yang mencoba mengartikan tentang apa arti dari pemimpin, banyak. Tetapi sebenarnya teori ini sudah ada ya. Teori pemimpin sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sudah ada teorinya. Di dalam Bible, kitab suci umat Kristen, di surah Matius nomor 14 disebutkan, jikalau orang buta menuntut orang buta juga, maka kedua-duanya akan jatuh ke jurang. Ini berbicara tentang pemimpin. Kitab suci Al-Quran juga banyak berbicara tentang pemimpin. Salah satunya di surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Juga ada berbicara pemimpin. Al-Quran juga ada, Al-Hadis juga ada pemimpin. Setiap dari diri kita adalah pemimpin. Suami memimpin urusan rumah tangga, istri memimpin juga untuk rumah tangga suaminya. Pemimpin juga, Al-Hadis juga ada. Banyak teori pemimpin. Muncul pertanyaan, kenapa kita cuma kaya dari segi teori saja, miskin dalam segi penerapan? Teorinya kaya, prakteknya miskin. Untuk menjawabnya, sebuah kisah itu ya, saat terjadi perang Uhud, di mana banyak sahabat yang gugur dalam perang itu. Banyak sahabat gugur, banyak sekali. Kemudian sahabat berkata pada Rasulullah bahwa ternyata perang Uhud ini sangat berat. Kemudian Rasulullah berkata bahwa perang ini hanyalah jihad yang kecil, masih ada jihad yang lebih berat lagi. Muncullah hadis bahwa jihad terberat adalah melawan yang korupsi itu. Kalau kita cerdas tapi nggak bisa melawan hawa nafsunya. Jadi kita rumus nomor 2 hidup bahagia adalah mari sama-sama jaga diri kita dari rezeki yang haram. Karena dari riwayat kan seorang laki-laki yang seperti menempuh perjalanan jauh, seorang laki-laki, dia berdoa dengan khusyuk sekali, doanya khusyuk sekali, tetapi tidak dijawab Allah. Kenapa? Karena rezekinya haram, pakaiannya haram, terhijab doanya. Jadi orang yang masuk rezeki haram itu seperti naik ke jalan, pasien sekali. Korupsi itu kita jaga sama-sama, jangan sampai kita meracuni keluarga kita dengan rezeki yang haram. Nah, nomor 1 resep bahagia adalah taat kepada. Nomor 2 jaga diri dari rezeki yang haram. Nomor 3 resep ini pasti saya saja gitu ya, saya cuma cari-cari pikir apa resep. Nomor 3 adalah senantiasa bertakwa, senantiasa menyampaikan kebaikan, memberi nasihat kepada orang lain. Tapi belum cukup hanya memberi nasihat. Ya, yang paling penting kita nasihati diri sendiri dulu. Karena satu keteladanan lebih berarti daripada ribuan nasihat. Kita bisa memati orang, oi jangan korupsi, oi jangan ini, jangan itu. Tapi bagaimana diri kita? Keteladanan itu penting. Ilmu itu wajib, tapi bagus lagi diamalkan. Saya pun mohon maaf sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa. Kalau ada memang proses yang salah, yang nggak baik, yang kecil, ya
yang baik terus saja. Karena iman itu naik turun iman itu. Kita bersyukur sekali ya, Allah itu maha penyayang. Allah itu menutup segala aib kita, menutup aib kita. Seandainya Allah buka aib kita, malu sekali. Dibongkar habis aib kita. Makanya jangan sombong di manusia. Nih, jangan sombong nih, seperti di sini. Jangan sombong. Nah, sampai sombong. Ketidaksempurnaan kita justru jadi pemacu untuk belajar dan memperbaiki diri. Karena biar bagaimanapun orang yang suci bisa jadi punya masa lalu yang kelam, sedangkan pendosa masih punya masa depan yang gemilang. Kuncinya memperbaiki diri, seperti buku hidup ini. Setelah apapun masa lalu, di dalam kehidupan kita masih ada kertas yang putih bersih yang bisa kita isi dengan kebaikan, kayak buku. Takwa nomor 3 ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran bukan hanya mengajarkan bagaimana cara membaca alif, kata, bukan cuma itu, tapi menyampaikan kandungan Al-Quran, nasihat orang lain, menyuruh orang bersedekah, mengajarkan Al-Quran, mengajak orang untuk berjilbab, juga nasihat. Dakwah itu bukan cuma tugas ustaz, bukan cuma tugas kiai, bukan cuma tugas ulama, tapi kewajiban kita semua. Gak perlu saya nggak punya ilmunya, sampaikan meskipun sedikit yang kita tahu sampaikan. Gak perlu menunggu ahli, ya. Saya bukan ahli agama, tapi saya menyampaikan apa yang saya tahu, nasihat apa yang saya tahu. Kita menyampaikan kebaikan. Karena kita ini adalah orang yang rugi. Alasan kan? Surah yang sering kita baca saat pulang sekolah dulu. Kita ini rugi. Kenapa rugi? Karena semakin berjalannya waktu, kita semakin mendekat kepada kematian. Kita gak rugi kecuali siapa kecualinya? Adalah orang yang senantiasa beramal soleh, orang yang senantiasa taat kepada Allah, beriman, serta saling menyampaikan dan saling menasihati pada orang lain. Itu yang gak rugi. Dan insya Allah hari ini kita datang ke sini, kita gak rugi karena kita sama belajar ya. Saya belajar, kita kawan-kawan kita belajar, sama-sama belajar, menyampaikan kebaikan. 1, taat kepada Allah. 2, jaga setiap haram. 3, takwa, nasihati, saling nasihat, nasihati. 4, rumus yang nomor 4 adalah kita saling membantu, saling membantu orang lain. Karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Gak mungkin bayi muncul, simsalabim muncul bayi, gak mungkin. Langsung ada di kantoran bayinya, memasak sopong bayinya, gak mungkin kan? Kita gak bisa hidup sendiri, makanya kita harus membantu orang lain. Oke lah, dalam masyarakat kita punya yang namanya stratifikasi sosial. Oke, kita punya yang namanya lapis masyarakat, ke Bapak ya. Orang kaya, sederhana, miskin, beda. Oke nggak Bapak? Sarjana, sekolah menengah, sekolah dasar, berdekatan nggak Bapak? Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Saya orang kaya gitu loh, tapi nggak punya ibadah. Orang miskin ahli ibadah tapi hebat adalah orang kaya.
Orang kaya, ahli ibadah, istri kepuas, Pak. Luar biasa bahagia. Perempat saling bantu orang lain. Jangan sampai kita menjolimi orang lain. Jangan sombong. Ada tetangga kita yang miskin. Surah Al-Mulk. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshuhu manasikiha wa kulu min rizqihi. Kita fokus pada uang kulu min rizqihi dan makanlah sebagian rezeki. Makanlah sebagian rezeki. Artinya apa? Dalam kita itu ada rezeki orang-orang lain yang susah, yang miskin, kita bantu mereka. Jadi kita membantu orang lain. Itulah rumus kebahagiaan itu, sukses dunia akhirat. Yang pertama, taat kepada Allah. Taat itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Jadi kita kalau taat kepada Allah pasti bahagia sekali. Biar kita berduit, tetap bahagia. Coba saja baca Quran, baca senang, bahagia. Jaga diri dari rezeki yang haram. Kita bingung kadang-kadang. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas langsung. Kejahatan sekecil apapun akan dibalas langsung. Kita fokus ke kejahatan yang negatif. Kita berbuat jahat langsung dituntut Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita berbuat maksiat, hati kita akan muncul titik patah hitam. Efeknya kita akan kehilangan kelezatan beribadah. Itu balasannya. Berbuat maksiat kita beribadah kehilangan kelezatan. Makanya itu istighfar. Saya bisa mengatakan bahwa surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang soleh. Pendosa pun boleh mendapatkan surga. Rumusnya taubat nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita bertobat nasuha, insya Allah Allah maafkan kita. Dan kita akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tugas kita adalah memperbaiki diri. Saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang suci. Saya berusaha memperbaiki diri juga, termasuk kawan-kawan. Sama-sama kita bantu saya juga bantu kawan-kawan untuk membantu. Makanya menjadi kita itu berat kadang-kadang. Beratnya apa? Jadi public figure. Kalau saya berbuat salah sedikit pun tercoreng gitu. Memang berat. Wah, Pak Irja, proses dia mulai rasuah masuk sama sekali, lagi rasuah, jadi diterima tiap bulan. Makanya proses itu dosa kalau absen. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau saya nggak bisa jawab, kita pendek ya, karena saya bukan manusia yang tahu segalanya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Laki-lakinya atau perempuannya coba. Angkat tangan dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang ini kan kalau kita membuat kebaikan maka akan berbuat kebaikan. Tapi sekarang ini saat kita ingin melakukan kebaikan malah banyak cacian yang datang. Kayak Pak kita tuh ada punya Pak. Oke. Yang kedua, ya. sekarang ini kan banyak para penguasa tuh banyak yang melakukan korupsi. Anak remaja bahkan juga banyak yang tidak ada yang di dunia sosial pun banyak yang ya intinya tuh tadi bahagia lah. Apakah itu salah satu ciri bahwa Allah telah mencabut nikmat kebahagiaan di pada hidup? Ya. Oke. Pertanyaan. Perempuannya ada salah satu. Mungkin silakan jaga sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang utama kan
kepada Allah, tapi dipersulit dengan aturan ya. Oke, saya akan mencoba menjawab dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan puas ya. Kalau nggak puas, silahkan kita sama-sama belajar kembali. Karena saya juga belajar. Pertanyaan pertama, terkadang kita sering berbuat baik, ya. Berbuat baik, tetapi hasilnya malah mendapatkan cacian, hinaan, makian. Subhanallah. Jangankan kita, Rasulullah saja dihina, tukang sihir, menggoda wanita, macam-macam kan. Rasulullah yang mulia saja, yang luput dari dosa dihina, apalagi kita. Kita kan tidak berdoa kan? Tapi percayalah, kalau kita berbuat baik, ya, kita harus berterima kasih kepada orang yang menghina kita. Kenapa? Karena orang yang menghina kita itu ingat terus kepada kita siang dan malam. Artinya kita idola mereka, idola mereka kita. Orang yang dihina artinya dia berprestasi. Kalau nggak berprestasi apa yang dihina ya? Berarti dia baik. Ya. Jadi kita tidak bisa hidup ini hanya melihat penilaian orang lain. Yang paling penting kita nggak butuh pujian orang lain, nggak butuh. Yang paling kita butuhkan adalah kasih sayang Allah, penilaian Allah. Itu yang paling penting. Kita berbuat baik, dihina nggak apa-apa, nggak masalah. Kita balas hinaan dengan kebaikan. Kalau kita dihina, kita balas dengan hinaan, artinya kita terpengaruh. Tahu mati perbuatan yang nggak baik, artinya kita dihina, balas dengan memuji. Kita dijahatin, balas dengan cara perbuatan baik. Jangan sampai kita taubat. Nabi Yusuf di penjara. Kenapa di penjara? Nabi Yusuf itu baik kan? Baik, berbuat baik, dari zina. Hasilnya di penjara, keluar dari penjara. Itu penguasa Mesir. Profesor Dr. Hamka di penjara, fitnah. Di dalam penjara nulis tafsir Al-Azhar 30 juz. Jadi kita seperti itu ya. Yang paling penting kita hidup di jalan yang lurus. Hinaan pasti ada. Maaf, saya punya akun fanpage Facebook, namanya akun Cinta Allah, membernya ratusan ribu. Hater juga ada, yang kita juga banyak. Tapi nggak mau kita sering kebaikan, tapi alhamdulillah yang mungkin lebih banyak. Nah itu. Kita jangan sampai hidup dengan selain orang lain. Gak apa-apa, yang penting lurus saja, kita lurus saja. Karena yang paling penting adalah kita mendapatkan berkah dari Allah, bukan berkah dari manusia. Ya, kita nggak butuh pujian orang lain. Makanya jika ada pujian kepada kita, taruh pujian itu dalam tong sampah. Kalau ada kritik kepada kita, kritiknya kita perlu ambil untuk perbaikan diri. Terus banyak orang yang korupsi, tapi hidupnya tidak tenteram. Apakah itu kiri-kiri tanda-tanda? Insya Allah kiri-kiri. Makanya rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh, mengalir lewat darah kita. Itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Jika ada anak, itu kalau saya itu insya Allah kiri-kirinya ya, itu terang kan. Contoh saja kita terbiasa dengan korupsi, bahwa sebenarnya insya Allah nggak butuh. Karena kalau ada beribadah juga, banyak kita ampun saja kepada Allah. Wah ternyata korupsi itu meskipun diumumkan agak tenteram, tapi bisa bebas kemana-mana. Punya duit banyak, hukuman gak mempan.
tapi sebenarnya hatinya sudah kotor, itu hubungan dengan Allah. Meskipun hukum bicara kita dia permain. So ciri-cirinya gitu ya. Tapi kalau berbicara solusi, insya Allah setelah saya ngajar ya, kita langsung panjang lebar. Kalau hari ini mungkin waktunya kalau bukunya ada panjangan. Nanti di surat 6 ya, insya Allah ketemu kembali dengan saya. Kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan. Rumus kebahagiaan hidup itu adalah taat kepada Allah. Tapi kenapa saat ini orang yang taat kepada Allah malah dipersulit? Peraturan pramugari nggak boleh pakai jilbab. Itu kan peraturan. Kita bekerja di sebuah instansi ketika sholat nggak boleh, jilbab nggak boleh. Apakah bahagia? Bukan rumus yang salah saja, bukan rumus yang salah. Tak kepada Allah pasti bahagia meskipun peraturan seperti itu. Contoh saja, Anda bekerja di sebuah instansi, kemudian ada larangan berjilbab, nggak boleh berjilbab. Nggak apa-apa, kita keluar dari perusahaan itu, insya Allah Allah Maha melihat, dan Allah Maha melihat niat kita. Allah Maha melihat segala kebaikan kita. Kita dipecat nggak apa-apa, pasti ada rezeki yang lebih baik lagi daripada perusahaan itu. Tugas kita adalah sesuai dengan tujuan kita untuk apa. Kita bekerja dapat duit banyak untuk apa? Di bawah kulit lah akhirat. Enggak. Kita pegawai gajinya tinggi, tapi kada boleh pakai jilbab, dipecat nggak apa-apa, duitnya udah juga. Rp1 meskipun kecil itu jauh lebih berkah daripada miliaran rupiah tapi duit yang haram. Jadi nggak apa-apa ya, kita taat kepada Allah, padahal dipersulit terus kemudian. Nabi saja, Rasulullah saja takwa dipersulit, jadi pakai batu macam-macam, tapi beliau tetap lurus. Nah, kita tetap punya rumus yang salah, tapi memang itu semua ada aturan maka pasti ada. Jangan sampai kita malah langsung kalah dengan peraturan itu. Baik, karena waktu juga ya, saya juga ada undangan tentang COVID atau perkawinan. Mudah-mudahan bisa sempat ya. Insya Allah saya berdoa mudah-mudahan hari ini kita sekali oleh Allah kebaikan kita ya, dan mudah-mudahan di surga nanti kita bertemu teman-teman dunia itu bertemu bersama istri kita, bersama suami kita, bersama keluarga kita, bersama anak cucu kita, bersama orang tua kita, bertemu kita. Di surga nanti kita akan menceritakan masa kita, insya Allah. Amin. Saya mohon maaf jika ada